Tes suaranya, tes. Assalamualaikum. Tes. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyillah. Adik-adik semuanya, siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah, alhamdulillah kita bisa kali ini untuk mengikuti materi masalah budaya digital dengan saya namanya Pak Brili, atau bisa juga dipanggil dengan Pak Jibril, Pak Haji Brili ya, Jibril ya singkatannya. Silakan dibuka presentasinya, bisa kan? Bisa lah, ayo coba dibuka. Ya tidak apa-apa dibuka. Yang bisa tolong dibuka. Yang bisa tolong dibuka. Nah, kita ini nanti, ayo tolong dibuka. Hari ini sesuai dengan materi jadwal adalah kita belajar masalah digital culture, bahasa Inggrisnya ya. Digital culture itu adalah bagaimana kita hidup secara maya. Jadi kalau kita ada di sekarang ini adalah dunia nyata. Nah, pada saat yang sama kita hidup juga di dunia maya. Tentunya adik-adik masing-masing sudah punya Instagram, ya, punya apa, Facebook, punya TikTok. Nah, tidak ada cowok-cowok? Nah, yakin? Yakin. Cewek-cewek? Ada? Tidak ada. Loh, tidak apa-apa. Punya TikTok itu bukan aib loh ya. Punya TikTok bukan aib. Yang penting di TikTok jangan gini-gini. Ya. Gini-gini ya. Nah, jangan gitu ya. Terus gini-gini ya. Gimana? Ya, tidak boleh ya. Sebagai santri tidak boleh semacam itu ya. Yang penting apapun dunia maya yang sampean masuki adalah itu kalian isi dengan kebaikan ya, dengan kebaikan. Maka saya tidak usah memperkenalkan diri karena sampean bisa nyari siapa saya di Google dengan mengetikkan nama itu, dengan mengetikkan alamat bit.ly ya. Jadi kalian kalau nanti setelah lulus aliyah mungkin kuliah, entah itu kalian nanti mungkin langsung bekerja, kalian sudah tidak waktunya membuat biografi atau profil itu atau CV istilahnya, kurikulum vitae itu dengan print-printan. Itu sudah tidak zaman. Cukup dengan bit.ly ini dia. Atau yang lebih modern lagi pakai QR code. Tahu ya QR code yang kotak-kotak itu? Tahu? Nah, dari teks itu bisa dijadikan QR code. Nah, QR code itu untuk bikinnya pakai apa? Pakai Corel bisa. Ya, pakai Corel bisa, pakai Adobe InDesign bisa. Nah, itu dunia digital. Jadi sampean harus tahu itu. Bahkan slide setelahnya, Mbak. Slide setelahnya kursor bawah aja ya. Bahkan ngelamar kerja itu sudah tidak pakai bawa map, cukup dengan bawa apa, kirim video, baik video call atau kirim video sampean ngomong. Jadi contoh ketika saya pernah bekerja di travel umroh, itu mencari karyawan itu cukup dengan kirimkan video Anda. Nggak usah bikin dengan ini saya melamar pekerjaan ini, posisi ini, sudah tidak saatnya. Cukup dengan kirim, Assalamualaikum, nama saya ini, saya punya kemampuan ini. Nah, dari situ bisa dinilai, dari video itu adalah sampean bisa dinilai, oh sampean itu karakternya semacam ini, kepribadiannya semacam ini, mampu melakukan ini. Jadi cukup dengan video. Maka dari itu, sampean mulai sekarang masih usia muda, ketika sampean masuk ke dunia maya, jangan sekali-kali membuat konten yang memalukan. Ya, jangan sekali-kali membuat konten yang memalukan. Ya. Entah itu akan dilihat oleh orang yang ada di keluarga kalian, atau di tempat kerja kalian, atau bahkan anak-anak kalian nanti. Ya, maka yang sekarang sudah punya akun apapun,
jaga akun itu. Jangan sampai nanti anak-anak sampean melihat, lu adalah bapak ibuku kok kayak gini biene ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Karena dunia digital itu tidak pernah menghapus apapun kegiatan kalian, ya. Kalian membuka apa itu ketahuan. Ya, kalian membuka apa itu ketahuan. Walaupun sudah sampean hapus historinya, itu akan tetap ketahuan. Maka digital culture atau etika berkehidupan digital itu harus sampean jaga. Sehingga apa? Dulu ketika sampean bangun tidur atau sekarang di pondok masih disiram dengan air, ya, itu nanti suatu saat akan dibangunkan dengan cukup dengan HP. Suatu saat di pondok akan semacam itu. Sekarang mungkin tidak, karena di pondok lain yang sudah maju itu tidak pakai air, sudah ada itu, sudah ada. Terus sekarang dulu sampean belanja itu di toko di pasar, mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin teman-teman, contoh saya saja sudah tidak pernah ke pasar, cukup dengan media sosial atau marketplace atau apa, ya, tidak perlu. Bahkan sampean tak kalau tahu di Shopee, di mana, apalagi yang bisa disebutkan, Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, TikTok Shop. Nah, modern ini bagus, bagus, nggak usah malu, bagus itu. Kalau tahu TikTok Shop bagus, bahkan kalau bisa berjualan di TikTok Shop itu bagus sekali, ya. Sama kalau tahu di situ semuanya itu, bahkan jualan daun pisang laku, jualan batu di samen ambil di kali di mana dijual laku. Iya loh, saya bener nggak bohong ini. Sama jualan apa daun-daun bahkan bambu itu bisa laku. Iya, jangan heran itu bisa laku. Jualan jepit rambut laku, walaupun satu biji. Tapi tentunya apa? Kita harus punya istilahnya itu teknik marketing, ya, teknik marketing, teknik penjualan. Jadi tidak tiba-tiba saya jual ini terus laku, enggak. Itu ada teorinya. Nah, itu sampean harus belajar, ya. Terus dulu ada koperasi, sekarang sudah enggak ada, ya kan? Di sini ada koperasinya, ada ya, ada koperasi ya, masih ada ya. Nah, suatu saat koperasi itu tidak ada, cukup dengan marketplace di lingkungan sekolah itu ada. Jadi sekolah-sekolah itu sudah membangun website untuk penjualan barang-barang sekolah dan anak-anak belinya di website itu. Itu sudah ada di sekolah-sekolah di luar sana, ya. Terus dulu mungkin ujian masih kertas, sekarang sudah pakai komputer. Sama harus bisa itu. Jangan sampai nanti sama di depan komputer ketika ujian ki piye bukae, piye nutupe. Nah, jangan sampai semacam itu, ya. Piye sampai dromos ra sida garap tugasnya apa ujiannya. Nah, itu harus terbiasa. Makanya bahkan anak-anak TK sekarang itu sudah sekolahnya itu sudah pakai tablet. Tahu ya tablet, ya? Diminum 3 kali sehari itu. Enggak ya. Nah, pakai tablet, pakai laptop itu anak TK sudah. Sekolahnya semacam itu. Maka jangan sampai sampean sudah gede begini tidak pernah pegang tablet. Nggak pernah pegang? Nggak pernah ya. Nah, itu harus di alun-alun kan ada toh 15 menit 10.000 biasanya. Nggak pernah tahu juga. Nah, itu tablet. Nah, sampean harus biasa. Jangan masih pegang gamebot aja, itu sudah enggak waktunya, ya. Terus pembelajaran tatap muka sekarang sudah pembelajaran YouTube pakai blog, aplikasi teleconference, pakai Zoom. Sudah pernah mengalami? Adik-adik, ada yang sudah pernah. Nah, itu harus bisa sampean. Karena apa? Ketika sampean kuliah nanti itu istilahnya itu adalah pembelajaran hybrid. Hybrid itu adalah pembelajaran semacam ini tatap muka plus di Zoom, pakai Zoom. Entah nanti 2-3 tahun lagi ketika sampai sudah lulus aliyah, jangan ditutupi mukanya. Nah, supaya apa? Ini dunia digital. Sampai kalau masih menutupi muka, ini sudah, kecuali kalau pakai cadar loh, ya itu biasa. Beda lagi, ya. Apa tadi? Nyampe mana tadi? Pembelajaran pakai,
Termasuk nanti rekaman ini masuk di YouTube. Nah, itu bisa sambil pelajari lagi. Termasuk nanti direkam, dilihat sama orang tua kalian. Nah, ya kan? Kenapa harus ada pembelajaran yang digital juga? Supaya apa? Sampean bisa menyetel itu sewaktu-waktu, di lain waktu ya. 10 tahun lagi kalian akan melihat video kalian ini, dan dilihat juga anak-anak kalian 20 tahun lagi. Nah, bagaimana wajah kalian di usia muda ya? Itu akan dilihat. Maka lagi-lagi apa? Jangan pernah membuat konten yang memalukan. Ya, diingat itu. Jangan pernah membuat konten yang memalukan. Kemudian itu tadi lamar kerja ya, sudah. Maka sampean ketika sampean muda, sampean harus sudah membiasakan ketika membuat konten itu yang profesional. Walaupun sekedar merekam kegiatan masak-masak bareng anak-anak ya, misalkan masak bareng atau nyuci baju, itu sudah mulai biasakan yang profesional. Jangan sekedar, halo guys, ini kita sedang masak, kita sedang ngoceki bawang. Nah, itu kan hanya sekedar having fun aja, boleh ya. Tapi sampean sudah mulai biasakan apa membuat konten itu yang profesional ya. Satu event, satu kegiatan, satu aktivitas kalian itu jangan cuma jadikan satu video saja. Tak gaine konten untuk status WhatsApp misalnya gitu. Jangan hanya begitu. Satu kegiatan itu jadikan banyak konten untuk WhatsApp, untuk Instagram, untuk YouTube, untuk apa. Itu semuanya. Bahkan di Shopee pun sampean bisa bikin konten yang dapat uang. Nah, jangan salah, di TikTok itu sudah bisa diisi dengan sampean ngaji, live streaming, dapat uang. Iya, sampean ngaji, baca Quran begini, dipakai HP, disuting, bisa dapat uang. 1 jam live streaming itu bisa sampean minimal 200.000, 400.000. Bahkan yang kalau viewernya banyak itu bisa sampai 4 juta hanya 1 jam. Percaya, itu terjadi, dan itu bukan aib dan bukan mustahil ya. Bukan aib, bukan mustahil. Yang penting apa? Dalam sampean berdigital itu jangan sampai melupakan etika dengan di dunia nyatanya ya. Jangan sampai begitu. Contoh misalnya ketika sampean sedang ngonten, kok ada sesuatu yang perlu disikapi, yaitu sikapi itu. Maksudnya begini, sedang ngonten misalnya, kok ada yai lewat, abah lewat, ya diberhentikan dulu atau bagaimana. Nah, itu etika. Jangan sampai yang terjadi sekarang itu apa? Ada kecelakaan, sibuk ngerekam, kecelakaan tambah seneng rekamnya, ndak nolongi. Nah, semacam itu. Meskipun ketika kondisi yang tidak menentu untuk melakukan tindakan, ya itu tidak bisa. Itu wajar saja ya, wajar saja. Ini baik. Selanjutnya, literasi digital. Mengapa penting sampean masuk ke dunia digital? Karena semua santri itu zaman sekarang sudah saatnya untuk masuk ke dunia digital ya. Sampean tidak perlu merasa malu menjadi santri. Aku kuliah nang madrasah wis ora boys blas, sudah tidak saatnya ya. Dimanapun ya, saya kasih tahu contohnya adalah apa? Sampean kalau mau bekerja di Google, di perusahaan Google-nya, sampean hanya lulus SD itu diterima. Ya, kenapa? Yang dipentingkan bukan ijazah sampean. Di Google itu banyak orang-orang nggak sekolah. Yang penting apa? Bisa ngehack. Tahu ngehack? Bisa bobol websitenya siapa misalnya. Kalau sampean bisa melakukan itu, sampean pasti diterima di Google. Ya, kenapa? Ya, memang yang dibutuhkan seperti itu di dunia digital. Kalau sampean bisa meretas suatu keamanan, berarti sampean tahu keamanan itu di mana. Ya.
Itu contoh nyatanya. Artinya apa? Di dunia yang sekarang itu sampean sudah tidak saatnya hanya wes aku tak ngene ae wes meneh lulus kuliah wes nang kawin wes nang buka warkop. Nah, jangan semacam itu ya, karena apa, di banyak pondok itu santri-santri sudah modern banyak santri yang sudah bekerja di pemerintahan, bekerja di dunia teknologi, ya, menguasai macam-macam, nah, semacam itu. Maka lagi-lagi mulai sekarang sampean ketika megang HP, ketika di megang komputer, waalaikumsalam, ya, ketika megang komputer itu mulai sekarang dijaga jangan sampai memalukan, itu satu ya. Nah, maka dulu mengirim surat zaman dulu masih pakai kertas. Sekarang sudah cukup dikirim via WA, ya toh? Kirim surat itu ya. Tapi ya kita di Indonesia mungkin sampai 20 tahun ke depan masih berlaku etika-etika sosial ya. Kalau ada mau nikah, lamaran ya tetap pertemuan gitu ya. Walaupun sudah ada pernikahan via Zoom, ya toh? Sudah pernah tahu ada akad nikah lewat Zoom? Ya, itu suatu saat bisa terjadi. Mungkin sampean kerja di luar negeri, ada pasangan samanya di sini, terus dinikahkan. Nah, itu sah atau tidak? Nah, itu kita harus belajar ya. Yang penting apa? Sampean jangan sampai ketinggalan ya. Jadi zaman sekarang kalau sampean pulang ke rumah misalnya lihat TV, lihat di HP begitu ya, jangan sampai hanya menjadi konsumen ya. Sampean harus menjadi produsen, menjadi aktif, menjadi konten kreator. Misalnya contoh apa? Sampean punya peci ya, di rumah punya peci. Itu bisa dimasukkan di di online shop, bisa dijual walaupun itu bekas, bisa loh ya, bisa. Punya kerudung yang sudah nggak kepake mau dijual di Shopee, bisa. Yang penting apa? Sampean punya selling point. Selling point itu apa? Menariknya dari barang yang sampean jual itu apa? Contoh sampean Aqua dimasukkan di online shop. Sekedar sampean jual Cleo, ya di seluruh Indonesia ada orang jualan Cleo. Tapi kalau sampean jual air minum Cleo yang sudah diasmai, dikasih bacaan Al-Quran murotal, sudah dibacai, disuwuk misalnya, nah dijual di Shopee, sampean ini jualnya cuma 500, di Shopee jual 5.000, laku loh. Iya, yang penting tetap kalau semacam itu kan soal jual belinya duniawi begitu ya. Kalau soal jaga ikhlasnya tetap harus diatur ya. Itu tadi ya, dijual misalnya ada lemper untuk kesembuhan, loh iya, masuk akal itu. Lemper yang sudah disuwuk. Iya, bisa itu loh. Sampai cek aja nanti kalau pas liburan di rumah, sampai cek di Shopee ada jual Cleo, tapi ada Cleo murotal, jadi sudah dibacai Al-Quran. Nah itu. Baik, lanjut. Apa? Manfaat. Nah, kalau manfaat sudah jelas, sampean misalnya orang tua kalian tumbas nopo kepengen kerudung sing model ngene-ngene. Sampean sudah zamannya ribut nang pasar. Nang pasar sik milih nang toko iki, terus gurung mikirno hargae, ya kan? Zaman sekarang sudah tidak zamannya. Sampean tinggal buka aplikasi belanja, tinggal disortir harga yang termurah dengan spesifikasi yang sampean inginkan. Contoh beli bedak, beli kosmetik, beli apa, lotion itulah. Sudah tidak zamannya sampean datang duelei nang toko iki ternyata ngentekno waktu. Ya, cukup di aplikasi.
cukup dengan 5 menit 10 menit selesai gitu ya. Nah itu manfaatnya itu menghemat waktu sampean ya kan, sudah usah panas-panasan, kulit tetap putih ya, terjaga. Nah itu. Nah terus apa lagi, lanjut. Termasuk begini adik-adik, contoh saya kan kerjanya itu desainer Al-Quran adik-adik ya, penyusun Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga sudah masuk ke aplikasi Android kan? Pernah baca Al-Quran di HP? Ya. Nah, itu zaman sekarang ketika saya menyusun Al-Quran, itu kan membutuhkan waktu lama. Nah, kemudian dibaca orang, dijual gitu ya. Tapi juga saya masukkan ke digital, ke aplikasi begitu ya, sehingga apa, secara pahala saya juga dapat pahala di dunia nyata, juga di dunia digital dapat pahala. Nah gitu lah, jadi manfaatnya bisa banyak. Sampean bikin status yang isinya misalnya konten tentang ada sholawat misalnya, sampean masukkan di dunia digital, dibaca orang 1000 orang, nah dapat pahalanya banyak gitu. Jadi manfaatnya lebih besar kalau di dunia digital gitu ya, tapi dosanya juga lebih banyak ya. Sekali sampean bikin dosa di dunia digital, dilihat orang banyak. Nah itu dia. Maka sampean nanti ketika kuliah juga ya, ketika kuliah itu sampean harus sudah terbiasa dengan dunia digital ya. Ketika mengisi pendaftaran, ketika sampean ujian, ketika sampean juga wisuda, bahkan wisuda kan wisuda online ya. Kemarin wisuda online enggak, masih ketemu ya wisudanya. Itu di beberapa sekolah wisudanya sudah online, jadi cuma pakai toga, bawahnya pakai katok biasa gitu ya, karena nggak kelihatan kan. Terus salaman online. Nah gini, nah itu nanti di kuliah juga akan terjadi semacam itu, termasuk praktikum. Nah itu akan online juga, harus sudah terbiasa. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi yang perlu diingat, sampean harus tetap menjaga etika sosial ya, akhlak ya, bahasanya itu akhlak. Termasuk ketika di Zoom itu bisa dimatikan kameranya, tahu ya? Dimatikan kameranya, nggak tahu, nggak pernah Zoom ya. Kapan-kapan lah kita bikin Zoom ya, sama ya, sama Abah juga. Nah itu harus dijaga etikanya, jangan sampai kamera belum dimatikan tapi kita lepas kerudung. Itu terjadi itu etika sosial yang kita harus sadari ya. Selanjutnya, nah 5 skill yang bisa sampean miliki ketika sampean sudah terbiasa dengan budaya digital ya. Orang tua kalian sering menghubungi guru-guru untuk minta video kalian ya, minta tolong dong divideokan anak saya ini biar tahu kegiatannya apa. Nah itu sudah termasuk budaya digital. Jangan sampai di video ditutupi ini, orang tua nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan orang tua sampean. Anakku iki wis metu brengose ora apa jerawatan. Nah itu ketahuan dari situ. Itu kan pada akhirnya adalah orang tua bisa menjaga sampean dari secara digital gitu ya, bisa mengetahui itu. Anakku gondrong apa ora, anakku wajahnya metu apa nih, apa ngene iku, apa putih-putih ngene lho apa ya jenenge ya. Nah kada semacam itu. Akhirnya orang tua akan perhatian dengan sampean ya. Itu namanya budaya digital. Kemudian berpikir kritis. Contoh ya, berpikir kritis itu adalah sampean mendapatkan informasi di Google begitu ya, bla 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 bla, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, pada kenyataannya itu tidak bisa selalu dipercaya ya.
Kenapa? Ya sampean harus bisa mengecek itu. Contoh untuk mengecek itu adalah pakai Maktabah Syamilah. Pernah tahu Maktabah Syamilah? Nggak pernah tahu. Maktabah Syamilah itu adalah software kitab. Jadi sampean mau mencari hadis apa, cukup dicari pakai software itu dia. Dan itu sesuai dengan kitab yang tercetak. Itu ya, ini wawasan dulu ya, mungkin sampean belum pernah tahu dunia itu. Saya mau mencari materi tentang haid, hukumnya haid selama 15 hari itu bagaimana, pendapatnya menurut mazhab ini, menurut ulama ini apa. Itu tinggal dicari dengan pakai Maktabah Syamilah itu dia. Dan sampean nggak usah bingung-bingung nyari kitabnya dulu, dibukai, diurut situ-situ. Nah, itu sudah tidak zamannya. Meskipun sampean punya kitab aslinya juga tetap wajib untuk meng-cross check bener nggak yang ada di digital itu bener nggak. Nah, semacam itu. Sampean meng-cross check. Contoh barusan tadi ngobrol-ngobrol sama Ustadz Yafi. Apa namanya? Saya beli kopiah ini cuman 23.000. Ustadz Yafi beli kopiah semacam ini harganya 50.000. Dia belinya di mana gitu ya, di toko mana. Saya beli cuman 23.000 dengan kualitas yang sama. Akhirnya apa? Kita bisa menghemat uang dari digital itu ya toh. Sampean beli kerudung, ibu sampean beli 100.000, sampean bisa beli cuman 20.000 bisa dapat. Iya kan? Kerudung apa segitiga gitu macam ini, sekipat ya, segitiga lebih ya bentuknya. Nah, sekipat semacam itu. Maka menghemat ya, menghemat waktu, menghemat uang, ya kan. Bahkan beli barang-barang yang pribadi pun di online shop cukup ya, nggak usah malu gitu ya. Dan identitas kita bisa disembunyikan. Nah, itu dia. Beli parfum, beli apa. Nah, itu sifatnya masih sama menjadi pasif ya, menjadi pasif. Sampean hanya konsumen, hanya membeli. Nah, sampean harus jualan juga. Mulai besok lah, ketika pulang, ketika libur, nah itu mulai coba jualan. Ya, jualan apalah yang sampean punya karya kaligrafi misalnya, nah, itu dijual bisa. Terus kemudian berpikir kritis itu tadi ya, berpikir kritis itu adalah itu tadi, bisa membandingkan harga, bisa meng-cross check kebenaran berita, ya kan. Contoh beberapa 2 hari yang lalu saya itu jam 11 malam itu ditelepon sampai 15 kali nomor tidak dikenal. Nah, ini kan harus hati-hati, jangan diangkat semacam itu. Nomor tidak dikenal tengah malam. Kenapa? Karena saya pernah mengalami tengah malam saya angkat pada saat saya masih seusia kalian. Nomor telepon gitu ya. Zaman dulu kan masih telepon ini ya, telepon ungkal itu ya. Tak angkat itu nangis. Tolong ini. Ternyata apa? Penipuan. Tengah malam kok telepon ya kan. Ya semacam itu. Contoh lagi, sampean mau pergi kemana ya, mau menghadiri acara apa, kemana, ke kota mana, sampean tidak tahu alamat itu. Yang sampean buka pertama kali di HP apa? Ya, Google Map ya. Nah, itu termasuk budaya digital yang bagus ya, sehingga kita tidak usah pakai tersesat kemana-mana, tidak usah nanya-nanya, menghemat waktu. Nah, itu harus dibiasakan. Maka lagi-lagi HP itu jangan diisi game, Mobile Legend, diisi. Apalagi cewek-cewek itu apa biasanya? Game apa? Paling ini Insta 360 paling ya. Diedit wajahnya dari lipstikan, dari enggak ya. Nah, itu sudah mulai dihilangkan ya, kebiasaan hanya menikmati smartphone itu dihilangkan. Ya,
Terus kemudian keamanan daring. Nah, keamanan daring ini penting. Kenapa? Jangan sampai akun sampean dibobol orang, jangan sampai ya. Karena banyak ustadz itu dibobol HP-nya dan bisa digunakan untuk cari uang sama penipunya. Nah, bisa. Jadi penipunya itu mengaku saya ustadz ini, kan nomor HP-nya kan tetap, Facebooknya tetap, karena dibobol itu tadi. Maka sampean harus mengamankan semua data sampean ya. Jangan sampai bikin password itu sing bucin-bucin itu, jangan sampai ya. Tahu bucin ya? Nah, jangan sampai bikin password karena akan lupa. Saya saja punya email itu jumlahnya 40. Punya email dan itu tidak pernah kehilangan password, tidak pernah lupa, tidak pernah kebobol. Kenapa? Ya harus diamankan betul dan semuanya email itu kepake. Masing-masing ada fungsinya. Email untuk kerja, email untuk senang-senang, email untuk keluarga dan lain sebagainya. Itu harus di manage betul ya. Keamanan itu namanya. Termasuk juga adik-adik, zaman yang sudah digital sekarang ini, video pun itu bisa dirubah wajahnya. Selama ini kita tahu foto ya yang bisa diubah. Jadi foto sampean, badannya sampean, wajahnya orang lain. Bisa ya? Bisa kan? Pasti bisa lah adik-adik itu. Jangankan masalah itu, ponaan-ponaan saya yang usianya masih TK itu bisa bobol wifi rumah saya. Bisa loh, saya aja nggak bisa bobol wifi itu. Ponaan saya masih TK itu loh, wifi di rumah itu dibobol bisa. Cukup dengan lihat di YouTube tutorialnya. Sampean harus bisa, ya harus bisa bobol wifi itu. Tapi jangan digunakan yang jelek, ya termasuk karena apa? Membobol wifi itu sampean hanya perlu bisa membobol wifi-nya, tapi jangan digunakan. Karena menggunakan wifi orang itu kan sama dengan ya, termasuk bab gosok dan sarokoh juga, meskipun kecil. Nah, tapi sampean harus punya kemampuan untuk membobol wifi. Kemampuan cuman punya saja, karena suatu saat ketika sampean kerja itu dipakai. Ya itu ya. Termasuk sampean ketika mungkin suatu saat menjadi tour leader. Tour leader itu pembimbing umroh, pembimbing haji. Nah itu sampean harus punya kemampuan digital juga. Contoh saya pernah menjadi pembimbing umroh ke Turki ya, umroh mampir ke Turki pernah saya. Lah saya nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Arab. Lah orang Turki nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Akhirnya apa? Ya saya cukup pakai Google Translate. Saya baca tulisan di bandara itu kan bahasa Turki, nggak ngerti, tinggal kamera diarahkan ke situ sudah berubah teks jadi bahasa Indonesia. Tahu ya Google Translate, jadi nggak usah ngetik apa terus nunggu terjemahannya apa, nggak usah. Istilahnya pakai Google Glass. Ya, tahu ya itu ya, Google Glass. Nah itu kebiasaan digital semacam itu perlu dimiliki ya. Terus kemudian digital etik ya, digital etik, ke etika digital. Jangan sampai saya pernah menemukan salah satu akun siswi sini itu isinya bucin-bucinan di Facebooknya. Lupa saya namanya siapa, ada bucin-bucinan gitu, ada ya. Lah itu harus segera dihapus ya, segera dihapus, jangan sampai dibiarkan nanti ketahuan orang lain. Saya aja tahu padahal tidak kenal anaknya, tapi bisa tahu. Terus menggali informasi, finding information. Nah, tadi Saman kan masih belum kenal saya, cari aja di Google siapa saya, bisa ketemu. Tinggal pakai kamera HP diarahkan ke wajah saya, ketemu kok siapa saya. Itu bisa itu. Nah itu termasuk sampai nanti kepengin mau nikah misalnya,
mau cari tahu pasangan, tinggal dicari di Google kelakuannya seperti apa. Oh, kelakuannya ini gak situ wis. Tuh, sampean harus cari tahu semua. Jadi makanya itu jejak digital sampean itu tidak akan pernah terhapus walaupun sampean sudah hapus. Karena bisa dicari. Sampean chat-chatan dengan siapa, WhatsAppan, walaupun sampean sudah hapus, itu masih ada historinya. HP tinggal dibongkar bisa ketahuan. Sampean sudah chat apa saja ke orang lain ketahuan. Ya, maka dari itu harus dijaga betul ya. Ya, baik, itu terakhir ini kayaknya. Sudah berapa menit? Nggak tahu. Ini di video ini kan ada menitan nih. Hah? 10 menit barusan. Itu jamnya gitu. Ya, 3 culture yang sampean harus miliki. Culture, budaya, ya. Bersikap pasif, bersikap semi aktif, bersikap aktif, ya. Kemarin yang acara wisudahan itu saya ngerekam yang anak-anak kur nyanyi apa santri itu, ya, himne santri itu viewernya aja 5.000 kalau nggak salah. Viewernya, lu ya, sama cek aja di YouTube, viewernya 5.000 lah. Nah, dari situ artinya apa? Samen perlu untuk masuk ke YouTube ya, perlu masuk ke YouTube. Walaupun samen sekedar ya belajar ceramah, mungkin pas muhadoro, ada acara muhadoro samen rekam ya, itu bagus ya. Bersikap pasif itu hanya subscribe, view atau apa, follow, nah itu biasa. Tapi kalau bisa sampai sama jadi konten kreator. Samen kalau tahu di YouTube, coba samen cari tutorial memasak telur dadar. Loh iya, atau memasak ceplok telur, ada. Viewernya sampai jutaan, samen cek aja. Ya, tutorial masak air. Ada serius sampai jutaan viewernya. Kenapa begitu? Karena semua orang di seluruh dunia itu mindsetnya sudah apa-apa YouTube. Saya aja mau cari tahu bagaimana mereparasi HP, itu cukup di YouTube. Nggak usah moro nanggone tukang servis. Nggak perlu, itu sudah. Karena tukang servis pun kadang bujui kita, gitu. Nah, dari situ kita bisa semuanya. Dari dunia digital itu ya, semuanya dicari. Makanya tutorial mencuci sepatu. Samen di sini bikin itu 10 tahun lagi viewernya bisa banyak, dapat uang juga. Nah, tutorial membersihkan peci misalnya, nah, itu bisa jadi konten. Jadi hal-hal yang sepele sampai hal yang terumit itu bisa jadikan konten. Sampean tutorial make up, yaitu tinggal nyari di Google aja, di YouTube aja bisa, tanpa harus ikut kursus. Bibi saya itu jadi make up, itu kerja make up itu cukup di YouTube, cuman ikut 1 kali pelatihan. Padahal kalau zaman dulu ikut pelatihan itu sampai berkali-kali dan jutaan rupiah habisnya gitu ya. Nah, itu makanya jadi konten kreator itu mulai dari sekarang. Maka yang terakhir insya Allah presentasinya yang terakhir itu insya Allah nanti ada ekstra atau kegiatan lah pokoknya di pondok sini untuk jadi tim cyber ya. Jadi nanti yang berminat insya Allah nanti akan jadi, tahu Buya Yahya, tahu ya. Nah itu kan santri-santrinya aktif untuk jadi konten kreator kan. Awalnya dulu setahu saya itu santri-santrinya yang aktif merekam, walaupun kualitasnya jelek gitu ya, tapi lama-lama itu dalam prosesnya akan jadi profesional gitu ya. Ya
itu menjadi konten kreator nanti insya Allah, karena memang Abah sudah memfasilitasi ya, terutama yang mahasiswa. Tapi nanti adik-adik juga akan belajar itu melalui BLK sini insya Allah ya, mulai aktif ya katanya ya. Terus kalau bisa nanti itu kalau ada kegiatan muhadharah, pamit sama gurunya, Pak saya mau ngerekam, saya pinjam HP-nya, insya Allah boleh ya. Terus nanti diupload, minta wifi-nya sini, nah itu sudah waktunya ya. Terus nanti misalnya kegiatan samain masak bareng atau kegiatan apa mos kemarin ya, yang gundul-gundulan kemarin itu, nah ya gundul-gundulan kemarin sudah masuk YouTube belum, nah harusnya dimasukkan, nggak apa-apa wes konyol-konyolan gitu, itu suatu saat nanti samain akan jadi profesional ya. Iya. Terus, nah ini sebenarnya kapan hari sudah saya sarankan ada podcast. Tahu podcast? Tahu ya? Ngobrol berdua masalah apa gitu. Kalau bisa perwakilan kelas setiap hari apa bikin podcast. Nah, ya 1, 2, 3, 4 close the door. Ya, kau tahu karo arek-arek. Nah itu bagus, bikin gitu itu bagus. Nanti insya Allah lah sama Abah sama tim anak-anak mahasiswa nanti bikin itu ya. Terus ngaji direkam sama siapa direkam, ada ustadz siapa yang pengajian direkam, minta izin. Dan sampean ketika ngaji siapa kayak Mas Putra, kayak Mas siapa itu sudah saya ajari sambil ngerekam, sambil tetap nyimak, sambil tetap maknani. Nah, jadi sampean sudah mulai membiasakan multitasking. Tahu multitasking? Multitasking itu satu waktu sampean mengerjakan banyak kegiatan. Jadi pikirannya mendengarkan pengajian, tapi sambil nulis, ngemaknani, sambil ngerekam, yaitu multitasking. Bagus itu, sampean harus bisa. Di dunia digital semacam itu. Lah bahkan saya itu dulu ketika kerja lah, ya begini, sampean masuk ke dunia kerja itu pada kenyataannya mungkin sampean akan melamar sebagai customer service atau melamar sebagai akuntan begitu. Pada kenyataannya sampean bekerja itu tidak hanya satu pekerjaan itu. Sampean mungkin juga akan disuruh jadi sekretaris, disuruh jadi marketing juga, disuruh jadi tukang syuting juga. Nah, itu akan terjadi ya. Maka sampean sekarang mumpung masih muda itu jangan cuman punya satu skill, tapi banyak skill, banyak kemampuan, banyak keahlian ya. Yang bisanya cuman ahli masak, jangan cuman bisa masak, bisa make up juga, bisa apa dan lain sebagainya ya. Yang laki-laki bisanya cuman bakar-bakar, nah harus mulai belajar isok gawe jangan asem ya, isok gawe spaghetti, nah itu perlu belajar itu ya. Bakar menyo isok tuh ya. Nah itu, maka laki-laki harus punya multitasking itu, kemampuan multitasking dan wawasan ke depan ya. Jadi jangan sampai sampean lulus itu anu wae ndok omah dadi opo lah kono ngarit lah ngono. Jangan cuma itu, tapi harus jadi mandore petani misalnya gitu. Nah, itu dan harus digital juga gitu ya. Bahkan di negara-negara luar itu kan menjalankan mesin bego itu, apa kok bego apa? Kombi. Nah, itu kan pakai remote sudah.
pakai HP juga ada kok itu. Nah itu ke depan itu sampean harus bisa itu. Maka yang terakhir ya sebagai penutup, kalau bisa sampean punya satu santri punya satu email, satu blog, satu medsos, satu marketplace, satu YouTube. Kalau bisa itu ya. Tutorial tambah-tambahan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sambil bikin konten itu masuk no YouTube, insya Allah banyak viewernya. Loh iya, nggak percaya. Hal-hal yang remeh-remeh itu ya kalau mau pengen rodok modern, review kitab yang ada kitab-kitab jelek-jelek itu, review aja. Assalamualaikum, saya punya kitab ini kelebihannya semacam ini. Gitu, tuh bagus itu review kitab-kitab yang ada. Review kipas angin, nah kipas angin itu begini-begini kelebihannya ini. Nah, boleh. Pokoknya apa aja yang bisa direview masukkan di YouTube. Review kuda ya. Siapa yang sudah pernah bikin konten kuda? Sudah ada? Tidak ada yang konten kuda. Gak boleh megang HP ya. Gak boleh megang HP. Pinjem HP-nya Ustadz. Ustadz tak video sampai numpak kuda, tak video, bikin konten. Nah, itu bagus itu ya. Baik, itulah budaya digital ya. Budaya digital di dunia pesantren itu sudah sangat pesat, sangat maju, dan sampean jangan hanya menjadi konsumen, jadilah produsen, jadilah konten kreator. Contoh di PBNU, tahu PBNU? Nah, PBNU itu tahun ini saja Yai Yahya tahu itu bisa mendatangkan seluruh top pemimpin agama dari seluruh dunia. Nanti bulan Desember itu didatangkan di Indonesia. Ya, semacam ini tidak mudah gitu ya. Tapi nyatanya beliau santri awalnya jadi kiai bisa melakukan itu. Kemudian PBNU juga punya program 1 juta buku digital, buku dan kitab digital. Itu jadi karya-karyanya santri itu akan dibeli sama PBNU, kemudian bisa dibaca seluruh dunia. Ya, mungkin sampean akan bikin novel sehari-hari gitu ya, novel santri, bikin aja, tulis pakai tangan. Suatu saat diketik, nanti dijual novel itu. Nah, itu bisa. Ya, keseharian semacam itu bisa menjadi pemasukan gitu ya, bisa menjadi uang. Baik, cukup sekian. Ada yang perlu ditanyakan atau tidak perlu? Ya, sudah berapa menit sih? Ya 40 ya. Oh 47 pas ya, 50 menit. Cukup sekian bagi santri yang bisa desain grafis, bisa deketi saya, nanti banyak pekerjaan walaupun sampean masih menjadi santri. Salah satu pekerjaannya adalah menyusun Al-Quran. Nanti saya yang menerbitkan satu Al-Quran. Kapan hari itu? Sampai sekarang sih salah satu ustadz di Mazro'ah, pondok Mazro'ah itu saya suruh nyusun Al-Quran. Saya terbitkan satu Al-Quran itu saya cetak 100.000 eksemplar. Di seluruh Indonesia dipakai Al-Qurannya. Coba sampai bayangkan pahalanya berapa? Ya, pahalanya berapa? Sampai bisa ngitung. Paling gampangnya ngitung salah satu riwayatnya dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Al-Quran itu ada 1 juta huruf. Artinya dengan 7 riwayatnya loh ya. Nah, 1 huruf dinilai berapa? 10. Nah, 10 berarti pahalanya kalau 1 kali baca 10 kali 1 juta huruf, 10 juta. 1 kali baca, 1 kali khatam.
Kalau dikhatamkan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau dikhatamkan 1 pondok, nah gak bisa ngitung pahalanya kan. Nah maka dari itu saya menjadi penyusun Al-Quran itu seneng sekali gitu ya. Makanya sampean kalau mau jadi penyusun Al-Quran sama saya insya Allah di sini terus kok ya. Baik, semoga bermanfaat. Nama saya siapa tadi? Pak Jibril ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.